Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kusuma dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam bab 3, yaitu berpikir kritis. Nanti kita akan mempelajari tentang definisi berpikir kritis, bukti Al-Quran maupun hadis tentang berpikir kritis, hikmah yang dapat didapat dari berpikir kritis, dan lain-lain. Ya, untuk sekarang kita mulai pembelajaran. Ya, kita akan mempelajari materi atau tugas pendidikan agama Islam bab 3 yang bermateri berpikir kritis. Di sini ini dia peta konsepnya. Yang pertama, kita akan menganalisis tentang pengertian berpikir kritis. Selanjutnya akan ada bacaan Al-Quran dan hadis, dan juga manfaat berpikir kritis itu apa. Kita ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu berpikir kritis? Kalau menurut saya sendiri sih, berpikir kritis itu pola pemikiran yang mempertimbangkan dampak positif dan fakta-fakta yang aktual yang digunakan untuk berpikir. Menurut saya sih itu. Kita lihat. Ini dia. Berpikir kritis, sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid atau sah, serta argumen yang akurat. Ini maksudnya proses berpikir yang mengutamakan fakta dan bukti-bukti yang akurat. Tidak sekurta berbicara, sekurta berpikir tanpa memikirkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat. Dan selanjutnya ini dia. Ada ayat Al-Quran yang mengandung perintah berpikir kritis dan juga hadis-hadisnya. Kita akan mempelajari ayat Al-Quran terlebih dahulu, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang insya Allah berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yanafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kurang lebih seperti itu bacaannya, yang memiliki arti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Ya, makna surah Ali Imran
ayat 190. Yang pertama, ayat 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, orang-orang yang kritis. Orang-orang semua itu pasti bisa berpikir kalau mereka mengetahui kebesaran Allah sesungguhnya. Kalau tidak mengerti, itu namanya bukan umat manusia, bukan umat Allah. Hanya memikirkan diri sendiri saja, tidak memikirkan betapa besarnya kuasa Allah. Ya, di ayat 191 ini menjelaskan bahwa ulul albab adalah orang yang banyak berzikir dan bertafakur. Ia berzikir dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia juga mentafakuri, memikirkan penciptaan alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa pada Allah memohon perlindungan dari siksa neraka. Ini contoh orang yang berpikir kritis. Kita sebagai umat Allah, penciptaan Allah, kita harus berpikir kritis. Kita harus berpikir, kenapa sih Allah menciptakan ini semua, dan apa sih keuntungan buat kita? Kita harus memikirkan semua itu. Contohnya, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, itu buat apa? Itu manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu untuk memanjangkan atau mempertambah keturunan agar manusia tidak punah, agar manusia dapat mengerti siapakah penciptanya, siapakah Tuhannya. Dan kita harus berterima kasih pada Allah. Allah telah menyediakan semua ini hanya untuk kita semua. Kita harus mensyukurinya. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari ini dia. Ini hadis tentang berpikir kritis beserta penjelasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan atau hadis sahih. Yang kurang lebih berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi ala jadali li Aulishi radhiyallahu anhu anil Nabi qala al-kabisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mawdi wal ahisu man taba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Kurang lebih seperti itu bacaannya, yang berarti dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Hadis riwayat Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan atau hadis sahih.
Kurang lebih seperti itu artinya. Dan saya akan menjabarkan. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling suci, paling baik di dunia ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, orang yang telah membuat Islam semakin hidup, memberi jalan kebenaran buat kita semua. Pasti Nabi Muhammad tidak akan memberikan keburukan buat umatnya, tapi malah memberikan kebaikan buat umatnya, agar umatnya tahu siapakah Sang Penciptanya. Nabi Muhammad menjelaskan, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Maksudnya, orang itu sering mengintrospeksi diri. Orang yang cerdas itu, orang yang sering mengintrospeksi diri. Bagaimana sih kekurangan saya? Apa sih yang harus saya benahi dalam kehidupan saya? Seperti itu baru orang cerdas. Orang cerdas itu setiap langkah itu berpikir apa sih dampak negatif dan dampak positif bagi setiap langkahnya. Dan maksudnya suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Maksudnya amal ini akan suka beramal dan berpahala beramal ini akan dibawa sampai mati. Dan kebalikannya, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Kenapa sih orang lemah itu selalu mengikuti hawa nafsunya? Karena hawa nafsu itu harus diperangi, harus dijauhi. Karena hawa nafsu itu sudah ada bisikan syaitan. Allah sendiri berfirman, Allah sendiri berkata, lebih baik atau pahala yang lebih baik adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu bagaikan perang melawan kaum Quraisy atau perang melawan 1000 tentara yang kuat. Hawa nafsu ini harus dijauhi. Yang buruk itu harus dijauhi, yang baik kita laksanakan. Itulah perintah Allah. Ini dia penjelasannya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan. Itu dia. Menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang pada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sangat kekal. Makanya kita di dunia ini bagaikan perkataan orang tua atau sanepo, yaitu orang hidup itu hanya sekedar mampir untuk minum. Kenapa? Karena di dunia ini hanya untuk sementara. 1 hari di dunia bagaikan 1000 tahun di akhirat. Itulah perbedaan dunia dan akhirat. Kita di dunia ini harus mengumpulkan banyak-banyak bekal untuk kita menuju ke akhirat. Selanjutnya, orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh
atau jahil atau jahiliyah, kebodohan. Bangsa Arab pra-Islam dikatakan jahiliyah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah berpikir panjang, tidak pernah berpikir kenapa sih kita hidup di dunia, kenapa, itu tidak pernah berpikir. Mereka hanya memikirkan kesenangan duniawi saja, tidak memikirkan akhiratnya. Itu dia. Dikatakan jahiliyah bukan karena tidak dapat baca tulis, tetapi karena kelakuannya menyiratkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan kezaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Jadi kemaksiatan adalah tindakan bodoh, karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa, sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang yang lemah, orang yang bodoh, karena tidak mampu melawan hawa nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Hawa nafsu itu memang sulit untuk melawannya, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa. Dengan niat kita pasti akan bisa. Allah akan bersama kita. Ada orang yang pernah berkata kepada saya bahwa jika kamu mengejar akhirat, maka duniamu akan ikut serta kepadamu, dan kebalikannya. Jika kamu mengejar dunia, akhiratmu akan jauh dari kamu. Itulah yang menjadi pedoman saya. Kita akan mempelajari selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu apa sih? Ini dia, manfaat berpikir kritis. Manfaatnya sangat banyak. Saya hanya mengambil beberapa. Ini dia. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini maksudnya kita bisa menangkap makna itu, arti atau ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Sebenarnya di Al-Quran itu sudah tertera semua, sudah ada, sudah ditulis oleh Allah di kalamullah, di firman-firman Allah. Seperti terbentuknya manusia dari segumpal tanah, dari segumpal darah, itu sudah ada sebelum manusia mengetahuinya. Memang sungguh besar keesaan Allah. Makanya kita jadi umat manusia itu jangan sombong. Ilmu kita yang kita sombong-sombongkan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah, kita adalah umat Allah. Ini dia nomor 5, menjadikan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu digunakan dalam mengembangkan iptek. Ini kesimpulan yang terakhir. Pertama, berpikir secara kritis dan bertindak secara demokratis. Menurut ayat Al-Quran merupakan perilaku yang pada hakikatnya memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal bersyukur dan memecahkan masalah melalui proses kerjasama dalam masyarakat. Yang kedua, ayat Al-Quran yang membahas tentang hakikat serta manfaat dari berpikir secara kritis dan bersikap secara demokratis adalah Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 dan Quran
surah Al-Imran ayat 159. Yang ketiga, pengembangan sikap dan perilaku terpuji terkait dengan berpikir kritis dan bertindak secara demokratis merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna perwujudan implementasi nyata dari ayat Al-Quran. Itulah semua presentasi yang telah saya buat, yang telah saya simpulkan tentang bab berpikir kritis pendidikan agama Islam. Jika ada teks yang merasa teks yang salah dari saya, bacaan Al-Quran yang salah dari saya, yang lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Allah saja Maha Pemaaf, kenapa umat yang diciptakan tidak bisa memaafkan sesama umatnya? Saya memohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah mengikuti semua presentasi saya tadi. Telah saya ungkapkan semua pemikiran saya tentang berpikir kritis dari pendidikan agama Islam. Dan jika ada kesalahan di dalam presentasi saya mohon maaf. Semoga presentasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat membawa ilmu bagi kita semua. Insya Allah akan meridhoi atau Allah akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.